Setiap orang pasti pernah mengalami perselisihan. Meski jarang, tetap saja ada momen di mana konflik muncul, baik yang masuk akal maupun yang tampak tidak wajar. Banyak faktor yang memicu emosi yang seringkali ditanggapi dengan reaksi emosional yang hanya sementara. Bahkan hal-hal sepele dapat memicu masalah yang berujung pada situasi yang tidak diinginkan. Dan kebanyakan pria akan kalah ketika beradu argumen dengan wanita. Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit tips agar kamu para pria dapat memenangkan adu argumen dengan wanita. Walaupun sudah pasti wanita tidak akan mau mengalah. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Dalam sebuah pertengkaran pasangan, kebanyakan para kaum Adam yang seringkali harus meminta maaf kepada para wanita, mau salah ataupun tidak. Terkadang pria mengalah bukan karena dia kalah berdebat, tapi lebih ingin segera menyudahi pertengkaran. Namun para pria harus mempelajari beberapa tips ini agar kalian bisa menang beradu argumen dari wanita. Pertama, rendahkanlah suara dan tempo berbicaramu ketika sedang berdebat. Ketika berdebat dengan pasangan, nada suara yang keras dan tempo yang cepat cenderung memperburuk suasana dan membuatnya merasa tersinggung. Meskipun cara ini sering dilakukan, jika kamu bisa lebih bijak dalam mengontrol nada dan intonasi saat berbicara, pasanganmu akan merasakan empati dari sikap tenangmu. Hal ini secara alami akan menurunkan tingkat emosinya, karena kamu tidak merespon dengan kemarahan. Dengan pendekatan ini, kamu bisa menang dalam arti berhasil meredakan amarahnya, tanpa perlu membalasnya dengan cara kasar atau agresif yang hanya memperpanjang konflik. Dengan memilih sikap tenang dan terukur, kamu juga menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaannya dan ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih sehat. Hal ini bukan hanya membantu meredam konflik, tetapi juga memperkuat hubungan. Karena pasanganmu akan melihat bahwa kamu mampu bersikap dewasa dan pengertian. Menang dalam debat bukan berarti membuktikan siapa yang benar, melainkan bagaimana kamu bisa menjaga keharmonisan dengan menghindari reaksi yang merusak. Selain itu, pendekatan ini mengajarkan pasangan bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kemarahan. Ketika kamu merespon dengan tenang, secara tidak langsung kamu mengajak pasangan untuk lebih bijak dalam mengelola emosinya. Seiring waktu, ini akan menciptakan pola komunikasi yang lebih positif dalam hubungan kalian, di mana keduanya merasa didengar dan dihargai tanpa perlu terjebak dalam debat yang berlarut-larut. Dengan begitu, hubungan tidak hanya menjadi lebih damai, tetapi juga lebih kuat karena fondasi kepercayaan dan pengertian semakin kokoh. Kedua, panggil dia dengan nama asli atau nama panggilan di setiap awal kalimat pembicaraan. Secara psikologis, dalam percakapan atau debat, disebutkan bahwa menyebut nama asli atau nama panggilan seseorang dalam kalimat dapat membuat mereka merasa dihargai atau dihormati. Oleh karena itu, mengganti kalimat seperti "Kenapa kamu terus membahas hal itu?" dengan menyebut nama atau panggilan akrab yang biasa kamu gunakan dengan pasangan bisa memberikan efek positif. Menggunakan nama pasangan dalam setiap kalimat saat berkomunikasi, bahkan ketika sedang berdebat, dapat membantu menurunkan ketegangan. Ini membuat pasangan merasa lebih dihargai, sehingga perdebatan bisa lebih cepat mereda. Meskipun suasana sedang panas, tetaplah menggunakan panggilan spesial, karena hal ini menunjukkan rasa kedekatan dan kasih sayang yang bisa membantu menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Dengan terus menggunakan nama atau panggilan khusus saat berdebat, kamu menciptakan suasana yang lebih personal dan akrab, meski sedang berada dalam konflik, sehingga ini dapat membantu menjaga koneksi emosional dan mengingatkan pasangan. Terlepas dari ketegangan yang ada, hubungan kalian tetap kuat dan dihiasi rasa sayang. Pendekatan ini juga mengurangi jarak emosional yang bisa muncul selama perdebatan.
Selain itu, menyebut nama pasangan dengan lembut di tengah suasana tegang bisa membuatnya merasa diperhatikan secara individual, bukan hanya sebagai lawan debat. Hal ini dapat memancing respon yang lebih tenang, karena dia merasa bahwa kamu masih berfokus pada hubungan kalian, bukan hanya pada argumen yang sedang berlangsung. Pada akhirnya, ini membantu mendorong komunikasi yang lebih konstruktif dan membuka ruang untuk solusi yang lebih damai. Ketiga, dengarkan dulu ketika dia berbicara hingga selesai, dan jangan menyelanya. Wanita cenderung ingin didengarkan, dan tidak ada salahnya memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Jika keduanya berbicara bersamaan, argumen hanya akan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Jika tujuanmu adalah untuk menang, langkah terbaik adalah mendengarkan dia terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena dengan mendengarkan, kamu secara etis sudah menunjukkan sikap yang baik dalam memperlakukan pasangan. Kamu menang dalam berbagai hal. Menjadi pendengar yang baik, menunjukkan kedewasaan, dan menghindari sikap kekanak-kanakan yang hanya berujung pada perdebatan tanpa arah. Selain itu, dia akan merasa bangga dan melihatmu sebagai sosok yang bijaksana, sehingga menilaimu sebagai pasangan yang terbaik. Dengan mendengarkan lebih dulu, kamu juga bisa memberi kesempatan untuk memahami sudut pandang dengan lebih baik, yang pada akhirnya membantu menghindari kesalahpahaman. Hal ini bukan hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga memperkuat ikatan emosional di antara kalian. Saat dia merasa didengarkan, dia akan lebih terbuka dan nyaman untuk berbagi perasaannya, yang dapat mempermudah kalian dalam menemukan solusi bersama. Keempat, gunakan logika tetapi dengan empati. Menggunakan logika dalam sebuah argumen sangat penting, tetapi tidak kalah pentingnya adalah memahami perasaan dan sudut pandang lawan bicara. Dengan menggabungkan logika dan empati, kamu tidak hanya menyampaikan argumen yang masuk akal, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaan pasanganmu. Ketika kamu berargumen dengan logika murni, tanpa memperlihatkan emosi orang lain, pasangan bisa merasa diabaikan atau tidak dimengerti. Namun jika kamu menyeimbangkannya dengan empati, kamu akan lebih mampu menyentuh sisi emosionalnya, membuat dia merasa didengar dan dipahami. Hal ini dapat membuka jalan untuk komunikasi yang lebih produktif dan solusi yang lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak. Intinya, logika membantu menyusun argumen yang kuat, sementara empati membantu menjaga hubungan tetap hangat dan penuh pengertian, yang pada akhirnya membantu diskusi lebih efektif dan harmonis. Kelima, mau kamu salah atau benar, mintalah maaf secepatnya. Ketika kamu berada di posisi yang salah, penting untuk menyingkirkan rasa gengsi. Biasanya perdebatan terus berlanjut karena pihak yang bersalah enggan mengakui kesalahan atau meminta maaf. Hal ini membuat masalah semakin besar, seperti bola salju yang semakin membesar. Kamu akan dianggap pemenang jika mampu mengatasi ego dan menunjukkan sikap besar hati. Meski dalam situasi tersebut, pasanganmu juga mungkin memiliki kesalahan. Mengaku dan meminta maaf terlebih dahulu menunjukkan kedewasaan dan keinginan untuk menyelesaikan masalah. Jiwa pemenang sejati adalah mereka yang bisa berkorban demi hubungan, bahkan dalam hal-hal kecil. Setelah mengakui kesalahan, kamu bisa dengan tenang menjelaskan pelajaran dari situasi tersebut, sehingga hubungan kalian bisa diperbaiki dan tidak terulang di masa depan. Dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf, kamu menunjukkan bahwa kamu lebih memprioritaskan hubungan daripada ego pribadi. Ini bisa mengurangi ketegangan dan mempercepat penyelesaian konflik, dan membuat pasangan merasa dihargai dan dimengerti. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang lebih konstruktif dan penuh dengan pengertian. Setelah mengakui kesalahan, kamu bisa menyampaikan dengan lembut tentang bagaimana situasi tersebut bisa diperbaiki di masa depan. Ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga menguatkan fondasi hubungan dengan menunjukkan bahwa kamu belajar dari pengalaman dan berkomitmen untuk membuat hubungan lebih baik. Pada akhirnya, sikap terbuka dan berani mengakui kesalahan menciptakan suasana yang lebih sehat dan positif dalam hubungan. Ini membantu membangun rasa saling percaya dan menghargai, yang merupakan kunci hubungan yang harmonis dan langgeng.
Itulah beberapa tips yang mungkin bisa kamu coba untuk menghadapi pasanganmu. Semoga beberapa tips ini dapat bermanfaat untuk kalian, agar lebih dewasa lagi menghadapi pasangan. Menang atau kalah tidaklah terlalu penting dalam sebuah hubungan. Yang terpenting itu komunikasi antar pasangan, agar dapat belajar saling mengerti dan memahami. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.